Sekarang, kita bakal lanjutin lagi spoiler Tokyo Revenger episode ke-6-nya. Sebelum masuk ke alur spoiler, utamakan untuk klik like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate mengenai anime Tokyo Revenger selanjutnya ya. Spoiler episode ke-6 ini berpusat pada misi selanjutnya dari Naoto untuk menghentikan perselisihan Toman melawan geng Mebius. Dan dalam time travel kali ini, Takemichi harus bisa menghentikan perkelahian antara tim Mickey dan Draken yang bisa mengakibatkan Draken mati. Draken yang terlihat sangat cool di masa remaja ternyata memiliki kehidupan yang kelam, dengan kedua orang tuanya yang ternyata menjalankan usaha prostitusi di rumahnya. Draken yang berusia masih kecil mulai membuat tato naga di kepalanya sendiri dan memukuli anak-anak di sekolahnya. Singkat cerita, Draken disuruh anak SMP yang diketuai oleh Sameyama untuk membawa Mickey kepada mereka. Setelah ditemui, ternyata apa yang diimajinasikan Draken tidak sama seperti aslinya. Ya, Mickey yang masih berusia anak-anak terlihat sangat imut dan hanya terlihat seperti anak cebol nakal biasa saja. Setelah Draken membawa Mickey pada para anak SMP, terlihat Mickey menghajar ketua mereka yaitu Sameyama dengan tendangan yang sangat hebat. Bisa dibilang sejak kecil Mickey mempunyai salah satu ilmu bela diri yang mengandalkan sebuah tendangan. Setelah sukses menghajar ketua geng SMP, lalu Mickey berkata, "Hei Draken, kenapa pria keren sepertimu malah melayani orang-orang tidak berguna ini?" Setelah itu, Mickey langsung menawarkan Draken untuk menjadi temannya dan memberikan julukan nama baru yaitu Kenjin. Ya, disinilah awal mulanya dua anggota top geng Tokyo Manji bertemu, dan awal mula dibuatnya tato naga Draken. Selanjutnya, sekian memperlihatkan Takemichi yang ingin kembali ke masa depannya. Setelah bersalaman dengan Naoto kecil, akhirnya Takemichi pun kembali ke masa depannya. Setelah sadar dan mendapatkan informasi baru di masa lalu, Takemichi langsung mengatakan pada Naoto untuk mencari Osanai, mantan ketua dari Mebius. Takemichi mengatakan kalau perkelahian Draken dan Mickey kemungkinan saja tidak akan terjadi, dan satu-satunya cara adalah dengan bertanya langsung kepada Osanai tentang kejadian berdarah 3 Agustus yang lalu. Setelah datang ke tempat kerja Osanai, terlihat betapa sangat terkejutnya Takemichi dan Naoto melihat mantan ketua dari Mebius yang ternyata sekarang bekerja menjadi tukang bangunan. Setelah Naoto menanyakan apakah Osanai terlibat dalam pembunuhan Draken, terlihat Osanai sangat ketakutan sekali mendengar nama Toman di telinganya. Osanai menjawab kalau terjadinya pertarungan antara Toman dan Mebius hanyalah sebuah awal saja. Terjadinya pembunuhan Draken itu bukan karena dibunuh oleh Mebius, melainkan anggota dari pihak Toman sendiri yang mulai saling menghajar satu sama lain. Pada 3 Agustus 2005, kematian Draken memang sudah direncanakan oleh sebagian anggota Toman untuk menghabisi Draken. Menurut Osanai, jika Draken bisa dibunuh, maka Osanai juga berkata kalau dirinya juga pasti bisa dibunuh. Setelah mendengar kesaksian dari mantan ketua Mebius, akhirnya Naoto mencoba menerawang dan juga menyimpulkan bahwa pertarungan Toman dan Mebius hanyalah perangkap saja. Osanai sebagai pemimpin dari geng Mebius kemungkinan hanya dijadikan sebagai umpan oleh seseorang yang belum tahu itu siapa. Setelah berdiskusi bersama, akhirnya Takemichi memutuskan untuk mencegah pertarungan antara Toman melawan Mebius dimulai. Naoto berkata agar Takemichi bisa membujuk Mickey untuk menghentikan pertarungan mereka terjadi. Setelah kembali bersalaman dengan Naoto, Takemichi pun akhirnya kembali ke masa lalunya dan tiba-tiba sedang berada di kursi sepeda bersama dengan Akun. Takemichi yang khawatir dengan Akun di masa depan kemudian mengatakan pada Akun apa yang ia impikan di masa depan nanti. Akun menjawab kalau dirinya ingin sekali menjadi penata rambut setelah dewasa. Takemichi kemudian menegaskan pada Akun kalau dirinya harus bisa menjadi penata rambut di masa depan, jangan sampai tidak. Akun yang tiba-tiba melihat tingkah aneh Takemichi kemudian merasa sangat curiga kepadanya. Tapi Takemichi mengatakan kalau dirinya hanya menyemangati Akun saja, supaya Akun tidak benar-benar menjadi ketua Toman di masa depan nanti. Dan sesuai janji kalau Akun menjadi penata rambut, maka Takemichi harus menjadi pelanggan pertama baginya. Setelah Takemichi mengingat sesuatu, kemudian ia memilih untuk turun dari sepeda dan berlari menuju ke sebuah tempat sendirian. Takemichi mengatakan dalam hatinya kalau dirinya harus bisa menghentikan pertarungan Toman dan Mebius agar bisa menyelamatkan Akun, Draken, dan Hinata. Setelah sampai di tempat yang dituju, terlihat ada 4 orang ketua geng Toman yang sedang melihat ke arah Takemichi. Ya, mereka adalah Mickey, Draken, Pa, dan juga Pean. Kemudian Takemichi mengatakan dalam hatinya, "Aku harus bisa menghentikan pertarungan ini bagaimanapun caranya." Dengan nada yang serius, Takemichi langsung mengatakan semua unek-uneknya kepada 4 ketua di sana kalau pertarungan Toman dan Mebius sedang dimanipulasi seseorang. Saat 4 ketua ini bingung apa yang dimaksud Takemichi, Pa langsung memberikan bogem mentah pada Takemichi dengan sangat kerasnya. Takemichi yang masih bersikukuh dan mengatakan perkataan yang sama, Pa lagi-lagi memberikan beberapa pukulan telak yang membuat Takemichi sangat bonyok. Saat pukulan terakhir akan didaratkan oleh Pa, dengan sigap Draken menghentikan pukulan tersebut dan merasa kalau dirinya mengetahui apa yang dimaksud oleh Takemichi.
Tapi meskipun begitu, Mickey terlihat masih tegar terhadap pendiriannya untuk dapat menghancurkan Mebius. Saat kedua ketua ini saling bertengkar, datanglah ketua dari Mebius yaitu Osanai dengan membawa banyak pasukan kuat yang mereka miliki. Dan yang bikin heran, terlihat Osanai di zaman ini masih sangat bugar sekali dibandingkan ia di masa depan yang saat itu jadi tukang bangunan. Pacin yang sudah sangat marah kepada Osanai kemudian ingin langsung mendaratkan pukulan kepadanya, tapi dengan cepat Osanai menghindar lalu memberikan pukulan balik tepat di muka Pacin. Walaupun saat ini jumlah Mebius sudah melebihi jumlah Toman, tapi terlihat Osanai tidak bermain trik kotor dengan menyerang mereka secara bersama. Ya, sepertinya sifat Osanai di sini selain ia adalah orang yang sombong, ia juga tidak mau menggunakan pasukannya hanya untuk melawan bocah saja. Takemichi yang mengetahui konsekuensi dari pertarungan ini merasa ingin melakukan sesuatu terhadapnya. Tapi naas saat Takemichi hanya melihat ke arah Osanai dengan cepat mukanya dipukul dengan sangat kerasnya. Saat Takemichi akan dihabisi, dengan cepat Pa menghentikan pukulan Osanai dan langsung mengatakan kalau lawanmu adalah aku brengsek. Payan mengatakan juga kalau Pacin adalah seorang ahli bela diri yang hebat dan sulit untuk dikalahkan. Saat Payan mengatakan seperti itu, tapi ternyata nasib Pacin berbeda cerita. Pacin dihajar habis-habisan, bahkan terlihat Osanai tidak mengeluarkan keringat sedikit pun. Saat tubuh Pa sudah babak belur dihajar habis-habisan, akhirnya top global Mickey menopang tubuh Pa untuk segera menggantikannya. Mickey mengatakan, kau masih belum kalah, Pa. Mickey yang terlihat masih santai kemudian mengejek Osanai dengan mengatakan, kau repot sekali membawa semua pasukanmu hanya untuk melawan bocah seperti kami. Terlihat Takemichi juga merasa sangat kaget ketika melihat Mickey masih sempat-sempatnya tersenyum saat temannya sendiri telah dihajar. Semua anggota Mebius di sana terlihat sudah menyoraki para ketua Toman untuk segera berlutut di hadapan mereka. Tapi dengan santai Mickey berjalan ke arah Osanai dan tidak memberikan sepatah kata apapun. Ketika Osanai mulai mengejeknya, dengan cepat Mickey menghajar kepala Osanai hanya dengan satu serangan kakinya saja. Osanai pun terlihat telah terjatuh dan tidak kuat lagi untuk bertarung. Kemudian Mickey mendeklarasikan selama aku masih hidup di dunia ini, Toman akan menjadi yang terkuat dan tak terkalahkan. Tapi saat Mickey dan Draken berbicara, ternyata Osanai bisa bangun kembali dengan sebuah botol tajam di tangan kanannya. Tapi yang sangat amazing, serangan tersebut akhirnya bisa dipatahkan oleh Draken dengan teknik bela dirinya yang sangat hebat. Terlihat Draken menggunakan ceramah no jutsu dan mengatakan kalau penyebab Osanai kalah karena Osanai telah menyimpang ke jalan yang salah. Kemudian, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Menarik untuk kita nantikan, kawan-kawan. Perjuangan Takemichi di sini memang sudah tidak main-main. Masa lalunya yang sudah hancur akibat geng Toman yang jahat di masa depan, membuatnya harus bekerja lebih keras untuk dapat menyelamatkan orang-orang yang ia cintai. Apakah Takemichi akan bisa menyelamatkan Draken, Akun, dan Hinata? Semuanya akan terungkap dalam episode selanjutnya. Bagaimanakah dengan spoiler Tokyo Revenger episode ke-6 kali ini, guys? Jika kamu suka dengan spoiler kali ini, silahkan klik like dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai anime Tokyo Revenger selanjutnya. Saya adminnya PB, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.